Sekarang saya mau membuat video bagaimana saat transaksi itu nanti setelah di approve dengan action, maka workflow akan bekerja atau di trigger. Misal di sini saya punya tabel piutang dan tagihan. Apa piutang, apa tagihan, kita lihat di sini. Tagihan adalah data transaksi kita, data dari tabel transaksi yang memiliki syarat jika pembayarannya itu tempo dan status relasinya itu sebagai pelanggan. Jadi itu sebagai piutang karena kita ngasih tempo kepada pembayaran secara tempo kepada pelanggan. Jika ingin melihat tabel secara keutuhan seperti ini, jadi tabel transaksi saya itu di situ ada ID transaksi, user, tanggal, status, ID relasi, total, pembayaran, timestamp, dan detail. Jadi ref dari detail. Nah, pembayaran ini ada dua macam, yaitu secara bayar, cash itu saya namai bayar, sedangkan dengan jangka waktu itu saya namai tempo. Jadi piutang adalah transaksi yang pembayarannya itu tempo dan relasinya adalah pelanggan. Berbeda sedikit dengan tagihan. Tagihan itu sama, pembayaran yang kita lakukan itu dikasih tempo oleh supplier. Jadi di sini kita bisa ganti supplier. Kita save dulu. Karena kita nanti akan membuat action gimana merubah yang tadinya tempo jadi bayar. Nah, setelah pembayaran itu kita akan mencetak fakturnya. Oke. Kita masuk kembali. Kita punya dua piutang dan tagihan kita punya satu. Oke. Ini adalah action, behavior action yang kita buat. Kita lihat adanya di transaksi, jadi kita menuju tabel yang transaksi, tentu di bawah.
Ini bayar tagihan atau pembayaran lah, bisa dinamai macam-macam. Ini antara pembayaran tagihan maupun piutang saya samain karena statusnya masih di nama pembayarannya, status dari transaksi itu, status pembayaran itu saya cuma punya dua, kecuali kalau ada banyak, misalnya bayar tagihan, bayar piutang, itu mungkin perlu dibikin action yang berbeda karena nanti nilai yang di sini akan berbeda. Jadi action ini bekerja bahwasanya pada row ini yang sudah kita slash tadi itu memiliki syarat sebagai tagihan atau piutang, yaitu pembayarannya tidak bayar atau tidak cash, tetapi namanya di sana adalah tempo. Jadi kita lihat di sini, kita memiliki tempo 1 untuk supplier dan 2 untuk pelanggan. Oke. Selanjutnya kita tambahkan saja lagi di time, karena tidak, kita coba munculkan lagi untuk time-nya, nanti bisa saja diatur di transaksi biar kita bisa menambahkan aksi di sana. Transaksi time-nya oke, kita monitor behavior lagi. Oh iya, ini karena sudah ada rumusnya, maka harus kita buang rumusnya dulu. Jadi rumusnya kita taruh di behavior. Kenapa di behavior tadi tidak muncul? Di sini tidak muncul kolom timestamp itu karena pada kolomnya kolom itu kita taruh rumus. Ini kita hilangkan saja rumusnya. Nanti kita kasih rumus kita berikan rumus di behavior. Oke, kita coba. Kita muncul itu belum? Biasanya belum. Oh, sudah muncul. Nah, kita baru kasih value now. Oke, cukup seperti itu. Jadi ketika kita melakukan pembayaran, di situ juga ada tanggal berapa dan jam berapa pembayaran itu dilakukan. Ini mungkin ada pemicu satu lagi, misalnya mau cetak faktur. Jadi faktur yang sudah di-input sama admin nanti di-approve sama supervisor, misalnya approve supervisor, misalnya harus ada signature dari supervisor, maka baru bisa cetak faktur. Itu bisa. Ini cara kerja ini bisa menggantikan yang itu. Oke, jadi cukup ini. Jadi nanti begitu kita klik di sini, maka di klik ini, maka
nanti akan muncul di sini nilai yang saat ini, jam saat kita klik nanti. Oke, sebelumnya kita lihat untuk action triggernya. Kita cukup dulu, kita menuju ke workflow-nya, yaitu bagaimana kita membuat faktur semisal. Karena kita memiliki ref, semisal ini jika kita pakai update eventnya itu selain update only, dia tidak akan muncul, dia tidak akan bekerja. Oleh karena dia harus update only, sedangkan update only itu dia tidak akan secara otomatis melakukan atau workflow itu bekerja. Oleh karena itu harus dibuat trigger atau kondisi. Nah, kondisinya itu kita pakai yang di sini tadi, yang action tadi. Jadi action pembayaran tadi itu sebagai trigger untuk faktor itu tercetak. Jadi faktor bisa tercetak sempurna dengan ada related detail ini, dan juga ada pembayaran yang ini. Oke, kita setelah itu karena sudah punya trigger tadi, jadi ketika berubah dari yang sebelumnya tempo jadi bayar, maka dia akan mencetak, workflow akan bekerja. Kemudian yang kita lakukan, semisal kita mau save file. Nah, kita paling mudah adalah menggunakan create, karena dengan create kita nanti otomatis dibuatkan secara default-nya sesuai dengan default-nya AppSheet. Jadi nanti kita tinggal ngedit layout-nya saja. Kita bisa klik view untuk lihat layout-nya dan bisa mengeditnya di situ. Nah, ini udah dibikin sama si AppSheet-nya. Tinggal kita modifikasi sedikit, tata letak aja sih biasanya. Misalnya kita atur, bisa kita tambahi gambar segala macam sesuai dengan kebutuhan. Ini sesuai selera saja, juga seberapa, jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jika memang isi produknya banyak, bisa disesuaikan. Kemudian misal kita atur ini center, kemudian ini belum sesuai.
sesuai nanti bisa kita ini misalnya ID produknya di sini, ID transaksinya kita ID produk, kemudian ID produk, sesuai dengan nama kolom-kolom kita ya. Detail, nama obat ini nanti nggak akan muncul karena itu nama obat, kemudian harga, jumlah jumlah total. Oke. Kemudian untuk menamai file kita bisa namai misalnya kombinasi. Jadi kita ambil nama relasinya, kemudian ditambah dengan ID transaksi biar tidak ada yang sama. Jadi yang membedakan adalah ID transaksi, namanya sama. Oke, kita save. Oke, kita akan ulang lagi. Coba kita lihat ini piutang kita atas nama Anissa, ID transaksinya CT3, transaksi CT3 atas nama Anissa. Coba kita klik di sini bisa, atau langsung di sini juga bisa. Anissa. Coba kita klik. Apakah sudah bekerja workflow kita? Pada transaksi CT3 ini sudah terstem, waktunya sama, yaitu jam 4 sore 16.34. Sudah terstem hari ini. Untuk tanggal tetap tanggal waktu input, sedangkan waktu bayarnya adalah hari ini. Jadi yang dirubah hanya ini, yang tadinya tempo jadi bayar, dan ini timestamp ini. Kemudian kita lihat coba di fakturnya apakah muncul ini Anissa CT3. Kita lihat kira-kira seperti ini fakturnya. Karena di sini tadi bisa kita betulin untuk tampilannya.
coba kita langsung coba ke UX saja, ke UX untuk tampilan agar tampilan yang di sini seperti ini, seperti yang kita harapkan. Kita ke detail, detailnya sudah sesuai, detail inline juga coba sudah. Kita coba ke form lagi. Kita kesini saja ke workflow, kemudian kita mau memperbaiki ini biasanya untuk beberapa waktu. Kita view, mau kita edit apakah masih sama atau kembali lagi. Oh, ternyata akan kembali lagi seperti semula. Jadi sebaiknya kita buat template saja. Template yang tadi kita buat secara otomatis itu biasanya letaknya di sini. Coba kita ini adalah yang tadi sudah kita edit. Oke, kita ambil ingat tempatnya di mana sesuai dengan tempat kosong 9 2802. Kita save. Anissa CT6, Anissa CT6 ya, sudah bayar 1640. Kita cek untuk CT6 apakah muncul atau tidak.
ternyata tidak bisa, jadi kemungkinan ada kesalahan di rumusnya. Ya. Kita kembali lagi, coba clear ulang. Di sini masih tetap untuk detailnya secara otomatisnya belum sesuai, jadi kita verify data, tapi tidak mau bekerja. Tidak bisa. Coba kita ganti sini semisal ID produk, nama produk, kemudian sini harga, jumlah, total, sini di produk, coba simpan, kita cek lagi.
ternyata tidak bekerjanya karena tadi saya tidak login dulu ya. Jadi coba untuk kita tes lagi. Sebenarnya itu sudah bisa juga bekerja sesuai dengan yang kita bikin tadi. Coba saya pilih tadi yang pertama dulu tanpa buat yang baru lagi. Ya, 09 kontak jadi berkali-kali belum ditanya takut salah. Oke, jadi kita pakai template yang ini. Tahun kemarin 2018. Oh, jadi di sini kita salah nama obat. Coba tadi itu produk. Oh, nama produk ini salah, kasih nama. Ini sudah kita ganti. Tinggal kita punya CT5, coba kita pin CT5. Jadi intinya jika ada yang kesalahan pada rumus itu juga nanti akan ada warningnya. Untuk memastikan formnya ada benar bisa di klik view udah sesuai atau belum formnya untuk menghindari kesalahan. CT5 CT2 3 4 5 sudah. Sudah ya teman-teman. Jadi ini ID detail, kemudian nama produknya,
ini transaksi, ini jumlah tadi, rumusnya jumlah, cuman yang atas belum saya edit, bisa diedit. Kemudian ini total ya, total harga. Jadi ini kali ini bisa juga semuanya dikasih grand total di sini, tinggal di rumus dari itu. Ini kan grand total sama, karena kan cuma satu produk. Jadi grand totalnya di atas, tinggal dipindah aja di bawah sini, atau sesuai dengan selera format masing-masing dari kita. Jadi intinya itu kenapa letaknya di sini. Jadi letak file saya bikin itu di sini, di trash, kemudian arsip saya kasih apotek di sini, maka ini secara default akan berada di sini. Jadi kumpulan gambar kita itu akan diupload di roll image, nama tabel, kemudian gambar. Kemudian untuk konten ini muncul juga otomatis, yaitu ketika kita create workflow tadi, create form untuk PDF-nya, itu ini akan muncul, dan file ini akan muncul jika workflow-nya udah bisa. Jadi kita PDF kita akan berada di sini. Oke, saya kira cukup untuk session kali ini. Terima kasih. Silakan komentar, share, dan subscribe.